Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, pada hari Jumat tanggal 1 ini kita berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan beberapa aspirasi unek-unek atau keinginan dari rekan-rekan aliansi. Karena itu adalah hal pokoknya, maka yang pertama kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberikan kepada adik-adik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman aparat kepolisian, teman-teman OTP yang sudah memediasi kami dengan teman-teman TNI. Sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi hajatan kami di sini, saya ingin pertanyakan, yang mana Pak di sini? Kalau kepala dinasnya ada kami. Yang mana kepala dinasnya? Kepala dinasnya ada saya. Anda kepala dinas? Ya. Kemarin Anda berikan pernyataan kepada kami pasca kami ke sini di PT. Anda menyampaikan Anda adalah sekretaris. Ya, dalam konteks Bapak berbicara kepala dinas itu selalu ada. Anda berani sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi tuntutan ini, kami pertanyakan berani tidak memutuskan dan mengambil kebijakan apa yang menjadi pernyataan kami di sini? Berani ya? Sebagai kepala dinas. Berani? Ya. Terima kasih. Pernyataan sikap kami yang dimana menuju pemerintah daerah yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Dalam asas desentralisasi otonomi daerah menuju pemerintah daerah yang baik, maka dari itu perlu dilakukan pengawasan khusus baik dari ormas OKP masyarakat supaya bersikap transparan. Hal ini menjadi dasar kami dari Laskar NTB mengwujudi pembangunan Masjid Agung yang merupakan ikon masyarakat di Kabupaten Bima dan menjadi kebanggaan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bima. Di sini kami mendorong maju. Yang perlu digarisbawahi, kami tidak ada niat sama sekali, bahkan kami adalah kader NU. Tidak ada niat sama sekali yang kami menghadang-hadang begini terkait masalah masjid. Itu yang perlu teman-teman Pertim ketahui. Dan kemudian dengan itu kami dari Laskar NTB berani angkat bicara terkait pembangunan Masjid Agung Bima yang dimana pembangunannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 yang dikerjakan oleh PT Brahmakerta yang bersumber dari APBD pemerintah Kabupaten Bima dengan total anggaran senilai 78,2 miliar. Untuk tahun 2020 anggaran mencapai Rp 30 miliar. Itu tahap pertama yang dimana ini adalah anggaran tahun jamak. Yang kemudian pada tahun 2021 itu digelontorkan anggarannya 42,2 miliar dengan luas bangunan di atas lahan seluas 4,5 hektar yang akan dikerjakan sejak berlakunya penandatanganan kontrak yang ditargetkan rampung sampai 11 September 2021. Itu seharusnya adalah hari serah terima, hari kalender kerja. Kalau saat ini kan sudah tahun 2022, itu yang menjadi sedikit rancu menurut kami. Dan diduga beberapa temuan dan catatan kami sejak dari proses pengenderan dan beberapa item tertuang di dalamnya sangat diyakini banyaknya markup anggaran dan melewati masa pengerjaan lain-lainnya. Ini bukan tak mendasar dia sampaikan. Pasalnya dari beberapa item pekerjaan seperti pengawasan dan penenderan atas pekerjaan ini dinilai janggal serta diduga melanggar prosedur. Bayangkan saja sejak 2019 angka pengawasan untuk pengerjaan ini sebesar Rp 1,4 miliar tiap tahun sejak 2019 hingga 2021. Belum lagi ditenderkan setiap tahun pekerjaannya sesuai aturan itu kan
itu kan harus ditenderkan. Akan tetapi faktanya tidak ditenderkan. Ada apa dengan ini semua? Dugaan kami pembangunan Masjid Agung Bima ini yang merupakan ikon kita, yang di atas data kami minimal sesuai prosedur aturan mainnya. Belum lagi sesuai dengan informasi penambahan anggaran sebesar 1,3 miliar akan dikucurkan untuk pekerjaan konstruksi dari APBD daerah. Pembangunan Masjid Agung sama anggarannya dengan pembangunan kantor Bupati Bima. Ini jelas sekali ada dugaan di balik pembangunan Masjid Agung, lebih pada proses pembangunannya. Untuk diketahui secara bersama, salah satu faktor yaitu pembangunan daerah yang lebih baik, jauh dari penyalahgunaan dan status penyimpangan. Dengan itu kami dari Laskar memberikan pernyataan sikap. Ya, kami kembalikan kepada Bapak. Dan sedikit kami tambahkan terkait masalah aset fisik yang memang kami duga kuat. Kenapa ya di sini lokasi yang saat ini pembangunan Masjid Agung yang merupakan ikon kita bersama, yang seharusnya itu kan pembangunannya pada dasarnya itu perencanaannya di depan, di sebelah utara depan kantor Bupati Bima. Ya, saya lanjutkan ke Bapak. Ya, baik, saudara-saudara Mui, langsung saja untuk bersikap. Yang pertama, Desa Bupati Pergi Kabupaten Bima, PK Bapak Masjid untuk segera mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan masjid tersebut. Dua, dari dalam pelaku anggaran LP 78,2 miliar pembangunan yang dikasih tadi ada temuan di luar dari rencana pembangunan secara RTLH, rencana tata ruang lingkungan hidup yang sebenarnya diatur berdasarkan plan master dan acuan pelaksanaannya. Tiga, mendesak pihak Bupati Bima, Perki Kabupaten Bima dan Kabupaten Bima untuk memanggil PT pelaksana tersebut dengan PT Budimas pelaksana pembangunan yang bersangkutan. Empat, memastikan lahan kurang lebih 4,5 hektar sebagai lokasi masjid. Terjadi konspirasi dalam proses pembangunan masjid sesuai rencana tata ruang daerah Kabupaten Bima tersebut. Ya, mungkin itu saja prolog awal. Nanti akan berkembang di kemudian hari. Ya, kami minta jawab, kami hadir dengan harapan jawaban. Ya, kami butuh jawaban apologi. Ya, kami minta daftar secara politik sesuai dengan pasal 14 tentang keterbukaan informasi politik. Terima kasih. Terima kasih. Dua aspirasi tadi sudah disampaikan. Namun sebelumnya yang saya kita namanya apa? Ihsan. Pak Ketua, namanya Ardiansyah. terima kasih. Selanjutnya menanggapi itu akan ditanggapi oleh Pak Kabid Cipta Karya dalam ini juga pejabat pembangunan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ada dari Sosko semua Pak? Ini sedikit ada apa? Terima kasih yang menghormati Bapak Kapolres yang kami hormati Bapak Bapak dari OPP yang kami hormati, terus Bapak Ketua Pergi dan Bapak Sekretaris, khusus kami sampaikan ke Bapak PPDK dan Pak Sekretaris SDM. Yang terhormati dan saya banggakan saudara semua, ya sisa semua. Saya dengan jempol, saya jiwa muda ada di saya. Saya pernah sama muda dan pernah lulus seperti para pembahasan sudah seperti itu. Baik, alhamdulillah Bapak semuanya ada semuanya.
singkat yang bisa sampaikan dari beberapa pertanyaan aspirasi sampai mengalami semuanya. Saya sedikit meluruskan alur ceritanya bahwasanya anggaran untuk pembangunan masjid itu bersifat multiyear, tanggung jawab, kesepakatan, MOU-nya DPRD daerah. Anggarannya untuk Masjid Agung ini berdasarkan hasil sayembara itu lebih kurang 350 miliar luar PKB-nya 129 miliar 75 750 juta. Catat 129 miliar 750 juta. Total dari itu. Setelah itu kemampuan daerah hanya bahkan 80 miliar. Berdasarkan jasa pasal 6 MUU itu disebutkan bahwasanya untuk alokasi anggaran masjid konstruksinya revisinya sekitar 80 miliar. MUU ya. Dalam itu antara DPR dengan pemerintah. Naik 80 miliar. Terserah 80 miliar. Tidak mampu juga ada banyak hal mampunya hanya lurus ya 78 miliar 0,2 bukan 2 ya 78 miliar 20 juta kan kalau 0,2 itu apa 78 miliar 0,2 itu artinya sama 200 juta di sini 78 miliar 02 artinya 78 miliar 20 juta baik terus 78 miliar itu pola kita pakai dari anggaran 128 miliar 750 juta itu kita bawa audiens dengan BPKB 2019 tidak kita pola itu mungkin baru pertama kali sejarahnya probability audit saya PPK berani terima sudah BPK itu karena ada probability audit artinya probability audit tidak semuanya setiap proses pentahapan itu diaudit siapa audit? Kejati tim BPK, BPKP dilakukan oleh inspektorat APIK. Ingat sekali lagi bahasa saya, setiap proses pentahapan itu diaudit. Ada buktinya ada. Mulai dari proses tendernya awal, proses tendernya penyediaan, masuk ke tender, masuk ke tanda tangan kontrak, masa pelaksanaan, sampai masa PO itu semua diproses diaudit. Sebelum sama langkah diaudit. Jujur salah lemah. Dan itu seharus lebih baik saya suka seperti itu daripada digeburi di kepala saya seperti ini. Akhir cerita langsung digeburi. Ibarat ingat bahasa saya. Lebih baik saya di audit awal sebelum sampai langkah itu habis-habisan saya lengkapi dulu baru. Ini namanya probability audit, bukan pasca ya. Setelah proses semua jadi itu baru audit seperti ini tidak. Datanya lengkap semua. Saya suka dengan undang keterbukaan masih. Terus masalah kejanggalan, masalah jasa konsultan, bukan ada biasa bukan, tapi ini sudah terbuka tidak ada lagi tutup. Ada persyaratan berdasarkan Permendag nomor 70 terakhir juga itu. Standar dikatakan jasa konsultasi terhadap biaya konstruksi itu artinya 78 miliar 0,22 itu berapa sih untuk jasa konsultannya? Ternyata sana ada semua 4%. Ada memang deviasinya untuk anggarannya kecil persentase besar 5%, tapi kan anggaran besar semakin kecil persentasenya kita kecil itu 4% dari anggaran total 4% dari anggaran fisik ya berapa persen 78 dari 4% lebih kurang 2, sekian miliar tapi yang terjadi untuk jasa konsultan itu hanya 1,35 bukan 1,4 tadi ya 1 miliar 350 juta itu idealnya haknya berdasarkan aturan itu 24% dan sudah dari pukul 2, sekian persen dari pukul 2, ada perkalian di situ ada yang bisa kalian 4 ke 8 ya lebih kan 3 miliaran tapi hanya 1,35%. Harusnya konsultan ya. Harusnya konsultan sebenarnya demo itu. Ya, sudah bersyukur. Ya.
Ya 3,5 M. Ada tapi ada tidak sebenarnya. Apa? Markup saya suka lagi. Hal yang baru lagi kalian butuh. Coba saya tantang kalian. Bandingkan semua proyek yang ada tuh sama kota atau ke kota yang lain dengan masjid. Baik saya analisa maupun secara harga satuan. Lihat, tidak ada tutupi. Kalian buka ULP segala macam. Tidak perlu ditutup. Undang-undang terbuka sudah. Cuma yang harus saya data ke sekarang itu harus keluar dulu audit dari BEP. Undang-undang kita informasi tidak. Tapi data pelaksanaan proses itu, Robit itu ada semua. Lihat di investasi, lihat investasi, lihat inspektorat, lihat BPK. Udah selesai bos? Ada yang perlu tanyakan lagi? Silakan. Harus tambah dulu. Ya, silakan. Itu nanti kita sambung dulu Mas. Karena banyak pertanyaan yang Oke. Ya, silakan. di luar baik kalau ya baik. Terima kasih atas beberapa jawaban yang sudah dijawab oleh Direktur. Tadi dijelaskan dari yang pertanyaan yang paling apa sekali itu bahwa Mesir Raya anggaran pembebasan harus sekian. Dan lokasinya terpaksa itu ditetapkan di depan kantor rumah. Tetapi lagi-lagi, entah kenapa dan kenapa sehingga digiring ke lahan tenda itu. Pertanyaannya, anggaran pembebasan lahan dengan sejumlah fantastik itu kemana? Tadi yang dijelaskan oleh Dinas Panitia Perubahan itu adalah penjelasan yang coba dijelaskan proses berjalan. Tetapi ini dijelaskan pada pasca proses anggaran pembebasan lahan. Kira-kira anggaran pembebasan lahan untuk Mesir Raya Kabupaten Bima dengan seluas wilayah 4,5 hektar kira-kira berapa kira? Ini tadi dijelaskan. Itu baru yang pertama. Nah, kita akan banyak pertanyaan itu sudah. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dirjen Kesehatan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kepolisian dan BPP selalu mengawal kita di sini. Saya menyampaikan, bila kita bicara tentang anggaran, namanya anggaran secara Jakarta, kita hari ini bisa sedikit pernah membaca juga tentang RPD dan tentang perjanjian kontrak. Disampaikan itu pasti akan namanya SPO akan oleh sekolah tadi. Di sini kita pertanyakan itu aset daerah. Jika kita bicara aset daerah berarti milik negara. Nah, dari pembebasan kira-kira ada nggak satu kondisi proporsional saja? Oke, Bapak sudah bilang, tapi sudah berkira. Kalau memang ada itu, tunjukkan surat rekomendasi penyaluran uang pecahan kepada Basnas Raya. Tapi Bapak kan, termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga. Tunjukkan. Itu harus berpesan. Yang kedua, dan kerjasama yang dulu kan balik. Kita bukan yang utama. Ini mengurangi kalau bicara dari sudah mengatur semua. Sebelum kita masuk dalam persidangan ketika baru kita mengeluarkan bicara itu ada semua dalam RAP itu. Kalau bicara dengan jasa itu ada semua. Nah, kita tanya hari ini aset daerah ini siapa pembebasannya? Ini aset. Aset ini yang kita takut ini aset negara. Aset kita bergerak, aset kita pengelolaan daerah. Berapa dulu masuk kalau itu sudah bebas? Apa secara hibah? Apa gimana? Ini yang kita pertanyakan. Kalau hibah kan mana? Tunjukkan suratnya.
hasil kesepakatan dekretan sebagai pencapaian fungsional itu. Ini yang kita pertanyakan Pak. Kalau ini tidak ada, indikasikan ini korupsi tentang aset. Apa yang dipaham kalau BPKP Pak? Kalau kita tahu begitu jelas ada. Ya, sekian kira-kira segmen bulan tengah. Ya, terima kasih. Mungkin mukadimah sudah disampaikan oleh sahabat dan sahabati saya tadi. Ya, langsung saja menyimak dan menganalisa dari beberapa segmen penyampaian dari beberapa perwakilan dari Kantor Sukat Karya selaku PPK dan Kadis Perkim Kabupaten Bima. Nah, di sini kan kita berbicara secara aturan saja. Jadi kan secara syarat aturan itu kan ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan baik secara RT-RT. Jadi kita ini berbicara tentang rencana tata ruang dasarnya dulu sebelum itu dirumuskan dalam suatu proses pembangunan tersebut. Sebab pada saat itu kan dari tahun 2013 itu kan kita pernah audiens dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat itu kan nomenklaturnya itu kan berdasarkan Permendagri 1/2008 kalau nggak salah pada saat itu. Kemudian di wilayah kan berbanding data pada proses sistem perimbangan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah. Dituangkanlah pada saat itu. Saya menyimpulkan dari penyampaian sahabat saya tadi menyangkut aset. Karena aset Bima itu kan ada dua. Ada aset yang bergerak dan aset tidak bergerak. Itu masih di wilayah teritorial Kota Bima. Coba. Cuma di sini dari beberapa transparansi paku anggaran yang coba diucurkan oleh pemerintah daerah ini ada indikasi yang kami lihat secara fakta di balik data. Karena memang dari rancangan-rancangan itu kan belum semaksimal mungkin dari hitungan kalender yang ditetapkan sesuai dengan komitmen pada saat itu. Hal yang menjadi tuntutan kami secara bersama itu terjadi pembiaran antara beberapa pihak, termasuk Perki dengan PPK ini seakan-akan tidak bisa ketemu pada saat kami melakukan beberapa pola analisa secara lapangan. Jadi hal-hal ini untuk bisa diimbangi oleh pihak-pihak PPK selaku pejabat membuat komitmen. Jadi kalau kita berbicara membuat komitmen, ada hal-hal yang secara komitmen pada saat itu dan dituangkan dalam hasil paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sehingga nomenklatur ini loh. Jadi kita ini tidak berbicara pada asas selera, tapi harus ada pada proyek-proyek sesuai dengan tata kelola dan proses yang diajukan oleh beberapa konsultan dan proses rencana tata ruang lingkungan termasuk pada rencana tata ruang wilayah. Karena sumber anggaran itu kan anggaran dari beberapa wilayah, 191 desa 18 kecamatan, cuma level teritorial saja di kecamatan Wangi. Jadi mohon di apeksi secara khusus, walaupun ada BPKP dari pihak inspektorat Kejati, tapi secara penyampaian terbuka itu kami rasa masih dalam proses yang menjangkau. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi melalui silaturahmi dan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Nanti akan berkembang. Baik, terima kasih. Ada Bapak bisa mencatat apa disampaikan teman-teman masalah. Fokus saya itu banyak mempertanyakan masalah kebebasan. Ini masuk di dalam property audit tadi semuanya. Ya, masih dalam sebelum pelaksanaan sedang
lokasi. mohon ini dibesarkan sedikit volumenya agar bisa kita semua. Halo. Bisa lagi suaranya Pak biar kita dengar. Ya lanjut Pak. Iya, tapi luar tadinya. Alhamdulillah. Dijam tinggal. Baik, terima kasih. Ya, semula benar bahwasanya awal ceritanya itu lokasi pembangunan masjid itu sementara dari bangunan kantor Bupati. Tapi di saat mulai pelaksanaan mulai tender itu terjadi deadlock anggaran pembebasan lahan. Masyarakat sekitar itu menaikkan sertifikat. Ya, semula banyak maaf saya bukan Pak Kapten yang bicara. Artinya berapa jumlah keseluruhan anggaran pembebasan lahannya? Itu dipertanyakan. Saya kebetulan bukan inisiatif pergi, bukan inisiatif pergi untuk pembebasan lahan tidak. Oke, lanjut dulu Pak. Apa ranahnya Pak? Ya, Ya, lanjut dulu. pergi itu memang fisik, Siap. sipil ya. Kalau urusan masalah kekuatan konstruksi, masalah indah desain itu lagi kan. Kalau masalah tanah segala macam itu kita pakai di. Iya. Terus singkat cerita aja, pembebasan seperti itu terjadi ternyata masyarakat tidak menyetujui dengan angka sekian. Ini pindah ke sana. Maka sudah lengkap sekali data masyarakat, data konsultasi sudah semua cerita. Bahkan sonde pakai alat, tapi tidak mampu daerah ya sudah tidak sana. Ayo dua kali memang terjadi uji coba analisa ambil sampelnya tanah segala macam untuk konstruksi sebelah utara maupun sebelah barat. Disetujui sudah sebelah barat karena memang sudah tanah memenuhi syarat untuk kebutuhan pembangunan masjid. Tanah kebunan masjid kami laporkan kepada Sekda, memenuhi syarat sudah bebas pembangunan, jangan lagi seperti yang terjadi di sebelah utara. Ternyata sebelah barat aman. Skala untuk kebutuhan buat untuk masjid. Ya karena lahan daerah. Iya. Nah, daerah sudah berarti aman sudah. Saya minta suratnya, jangan sampai terjadi kali. Minta surat ke TATPN bahwasanya itu tanda aset daerah. Iya ada aset daerah. Sudah terjadi, bangun sudah. Terus ada juga masalah panjang itu masalah RAB ada itu sampai ke yang semula pelaksanaannya PO itu memang akhir tahun 2021. Di aturan ada dasar memang diberi kesempatan PPK melihat konstruksi yang belum selesai dan kemungkinan untuk bisa menyelesaikan penyediaan misalkan pekerjaan itu PPK berhak mengeluarkan hak veto mesin bocor itu ya memberi kesempatan untuk perpanjang aturan bukan keinginan PPK aturan membolehkan bisa 1 kali 50 hari 2 kali 50 hari kita beri kesempatan kemarin kalau memang keadaan saat itu juga memang 2009 bayangkan 2020 COVID luar biasa bahkan terjadi saat itu ada yang meninggal dan informasi itu pun kita minta pertimbangan secara hukum dari audit kepada Kejati dan teman-teman peneliti kontrak maupun dari inspektorat API disimpulkan diboleh perpanjangan waktu. Jadi pas sebelum dilanjutkan mungkin mungkin lebih enak. Ini kan tidaklah kita tidak percaya apa yang akan sampaikan ini. Kita tidak kita sangat percaya. Tapi lebih elok kita bicara data bagaimana prosesnya. Ya kita munculkan juga. Ada yang secara langsung, boleh secara langsung itu data mas sampaikan. Data sekarang ini real untuk visi itu saya tidak bawa dan saya berani mengeluarkan itu adalah setelah undang-undang target informasi di atasnya setelah diaudit baru setelah Ini ceritanya sudah di WHO. PO saya menyerahkan dari PPK kepada Kadis prosesnya itu masih berjalan di PPK nanti setelah dikeluarnya sudah final ada di acara di PPK baru boleh informasi itu pun masih dengan apa namanya informasinya daerah itu SIPD itu dari prosedurnya Sudah selesai jawabannya. masalah RTH tidak bukan RT 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 RW dan sana DT laporan bilangnya
Alhamdulillah kabupaten daerah saya ikut berbangga salah satunya kabupaten di antara 10 kabupaten ada di provinsi itu kabupaten Bima termasuk paling cepat ada perda RW-nya karena memang dari Kemendagri proses sangat panjang saat itu ya tahun 2010 di nomor 11 tahun 2010 RW paling cepat ya. Dan ini pun salah satu RT/RW turun dari rencana di tata ruang kawasan turun dari RTP itu semua turunan itu terlengkapi semua kita bawa ke inspektor periksa dulu ACC semuanya apakah ini lahan yang tidak boleh untuk bangunan apakah nanti segala macam semuanya itu dilengkapi bahwa inspektor periksa teman-teman bapak dan segala macam ternyata layak untuk melakukan bangunan konstruksi aman berarti tidak menyalahi aturan terhadap RTP masalah itu tidak pembebasan lahan sudah rekomendasi MOU-nya ada nanti dan distribusikan juga ada saya juga karena memang sudah lama MOU itu sudah 2019 bisa ada nomor kontak dengan saya kasih bisa ada pasal 6 yang tertutup 80 M itu sudah terang di sana siapapun yang bisa baca oh iya lalu 80 M dasar konstruksi fisik siapapun yang bisa baca tidak ada bahasa hukum yang saya bisa memang langsung itu mungkin ya tidak semuanya terima kasih. Sudah selesai. Ya, ada tambahan silakan. Oh iya. Lanjut. Lanjut aja. Saya ingin menambahkan ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih Pak Sekdes atau Bapak PPK mulai awal dari tahun 2018. Jadi MOU antara pimpinan daerah dengan DPRD itu tahun 2018 ya. Kemudian 2018 itu dengan MOU itu akhirnya ini konteksnya di Marang ada kata-kata religius di situ akhirnya disepakati bahwa ada ikon yang akan dibangun dan itu kita 2018 itu kemudian kami mengadakan sayembara mungkin kemarin sempat pantun mungkin karena itu terbuka ya sayembara desain Masjid Agung Kabupaten Bima itu yang pesertanya kebetulan waktu itu saya juga panitianya ya sekretaris panitia waktu itu 86 orang se-Indonesia ini sedikit cerita ya akhir cerita 86 orang peserta ini rekan-rekan sekalian dengan RT RW oh iya sudah informasi di depan Masjid Agung itu desain awal memang iya betul yang rekan-rekan sampaikan desain awal memang di depan Masjid Agung kita buat simetris ya indah sekali ya di depan Masjid Agung itu kita dan di situ kita sudah review ternyata di situ RT RW-nya itu mengatakan di situ adalah RTH ruang terbuka hijau ya. Sehingga dibolehkan dan sampai ini belum dicatat oleh tata ruang bahwa di depan Masjid Agung itu tidak boleh ada bangunan. Nah, kenapa waktu itu Masjid Agung boleh? Karena dia ada unsur taman hijaunya, ya, dan itu ada di dokumen. Kalau itu bangunan lain tidak boleh, ya, tidak boleh. Makanya nanti mohon sama-sama kita pantau ya, bahwa di depan Kabupaten Bupati tidak boleh ada bangunan selain ruang terbuka hijau. Ini Mas. Sehingga dengan dasar itu akhirnya muncullah desain Masjid Agung dan pemenangnya kebetulan putra daerah. Ya, ya. Yang nomor 2 itu dari UGM, nomor 3 dari Lombok pemenangnya, yang nomor 1 itu putra daerah, namanya Pak Masud, ya. Pak Masud dan kawan-kawan. Dialah yang mendesain gedung Nusantara 2. Ya. Kita waktu berbangga ya. Ternyata beliau memang desainer ya. Dan kita belilah pemenangnya dengan RAB 350 miliar. Dengan hasil desainnya dibayangkan 350 miliar ini sebenarnya informasi ini awal muasal kenapa kita ini terjadi. Nah, kami dari Perkim dari SPC tentu bingung ya dengan desain 350 miliar dengan begitu lengkap, detail ornamen-ornamennya, ornamen khas Bimanya dan lain-lain itu. Beliau yang pemenangnya, kami jadi bingung ya, ini anggarannya dari mana kalau begini. Nah, tadi sudah diceritakan oleh beliau dari PPK, akhirnya dirasionalisasi lah, disederhanakan apa namanya untuk perencanaannya sehingga bisa ditekan menjadi 129 miliar waktu itu. Ditekan menjadi 129 miliar. Itu bangunan dan lanskap ya, dan lengkap itu sama taman-tamannya. Namun apa yang terjadi kemampuan daerah hanya bisa 80 miliar. Dan itu bukan hanya Ibu Bupati yang setuju, memang dewannya, DPRD dan Ibu Bupati ya, pimpinan daerah ya, pimpinan dewan dan pimpinan daerah yang mengiyakan hanya segitu mampunya. Coba bayangkan, makanya kenapa PPK bertanya apakah ini ada organik supaya teman-teman bisa merasionalisasi 350 M sekarang hanya 78 M
bayangkan. Makanya kalau Anda lihat sekarang, kita lihat sekarang banyak yang belum kan, tamannya belum, jalan masuk belum, ya memang nggak ada di RAB. Bahkan sebagai informasi, karena ada di tuntutan rekan-rekan itu ada 1,3 M ditambah katanya, bukan ditambah, karena memang kita masih kurang di ballroom itu kalau ada di masuk ya, itu belum dikeramik itu, belum dikeramik. Izin Ya, oke, bisa segera informasi ya, selanjutnya ya. Jadi itu teknis oke. Nah, terkait dengan permintaan rekan yang meminta data, ya dan jawab tadi bahwa nanti hasil audit silakan dikasihkan, tidak ada masalah ya. Dan MOU Dewan dengan pimpinan daerah juga itu karena awal ya, dan itu udah lama kita diskusi dan Pak PPK udah menyajikan tadi, silakan diminta apa pasal-pasal MOU ya. Dan itulah yang mendasari pekerjaan ahli transfer. Kemudian berikutnya termasuk juga bukan konstruksi saja, masalah pengawasan juga ya. Tadi harusnya 3,5 M hanya 1,35 M dan itu selama 2 tahun ya. Dan itu proses tendernya kemarin semua sudah dilakukan, bukan tadi kan ada bahasa tidak ada tender ya, enggak, semua tender, semua lengkap, semua dokumen lengkap ya. Jadi insya Allah secara teknis semua bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun nanti ingin detailnya nanti selagi akan ada waktunya untuk membuka tentang informasi itu. Nah terkait pembebasan lahan, sekali lagi dalam konteks anggaran justru ya memang dari segi desain memang perencanaan kita sudah ya karena terjadi deadlock antara pemilik tanah dengan panitia lelang. Ini informasi dari TPN ya, bahwa mereka tidak ketemu angkanya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jadi bukan kami ya, bukan Perkim, tapi pemerintah daerah akhirnya memindahkan lokasi itu. Ada juga berita acaranya, ada surat-suratnya dan ada dokumen-dokumen lain pendukungnya. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke tempat yang tidak berbiaya istilahnya dalam kutip ya. Karena itu lahan milik daerah, tinggal dipakai ya. Dan menurut RT RW, menurut perencanaan kita boleh di situ. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, kemana uangnya? Nah, kami tidak bisa menjawab balik itu kemana uang pembebasan lahan yang itu ya maksudnya kan? Itu nanti teman-teman bisa menanyakan ke TAPD ya. Jadi kami tidak bisa menjawab kemana uang pembebasan lahan yang dulunya untuk ditabung ternyata sangat dipindahkan kan tidak berbiaya. Ya, jadi itu mungkin sementara yang bisa disampaikan. Atau langsung aja kelas suaranya Pak. Ya, baik, terima kasih. Perlu diketahui oleh seluruh audiens yang dijelaskan dari tadi itu hanya berlaku. Padahal pertanyaan yang kami tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Dengan anggaran 7,0,2 yang seharusnya menghidupkan sekarang. Pertanyaannya, kalau kita masuk ke lantai 2, itu baru sekehujan. Karena saya asli Putra Godo, saya tahu persoalan sana mulai dari awal sampai akhir. Ya, berbicara tentang luar, yang seharusnya di depannya itu harus aman. Dan message itu taman. Message itu harus dipagar sesuai luas misalnya. Kalau itu yang dipagar itu pagar pada pasca proses pelaksanaan kerja. Ya. Maka dari itu saya hadir di sini, saya tidak hanya diri untuk audiensi. Saya kira seluruh instrumen pemangku kebijakan hadir. Saya itu diskusinya tidak diskusi dia, mohon maaf. Karena hanya yang disampaikan oleh tadi, itu dapat umum saja. Dulu, pada saya itu kami sering diundang rapat atau bersama pas itu tentang anggaran pembebasan. Seluruh masyarakat yang memiliki tidak disebut juga. Kalau ceritanya, maka yang diceritakan oleh Bapak dari tadi itu hanyalah ya ceritanya sangat menarik diskusinya. Padahal itu yang sesungguhnya diskusi jawabannya itu di luar dari permasalahan. Permasalahan itu ditetapkan lokasi pembebasan dengan sekian anggaran depan isi depan kali bupati. Sehingga dalam ketentuan waktu Bupati Bima telah memberikan entah hibah atau bagaimana lokasi proses pembangunan di situ. Pertanyaan, apakah itu tanah
dihibahkan oleh daerah itu bagaimana? Tadi diceritakan bahwa ya BPKA, BPKB ada semua data. Pertanyaan mana? Agar kami sebagai masyarakat. Karena saya asli daerah, saya tahu proses membangun. Ini adalah artinya sekarang ini kan agendanya prosperity destinasi. Sekali lagi, kami bukan anti miskin. Justru kami agama Islam, kami mendukung langkah yang Pak Bima ya, dengan konsepnya yang mampu membangun destinasi. Kami memberikan 10 apresiasi. Tetapi kami hadir di sini karena proses pelaksanaan itu bertentangan dengan lain. Ini kasih Pak. Makanya kami hadir di buku jawaban yang objektif sehingga ada oleh-oleh yang kami lakukan. Kalau jawaban yang disampaikan dari tadi itu hanya saya rasa jawaban apa saja. Hanya menceritakan proses ini. Pertanyaan kami dari tadi itu tidak disentuh. Pertanyaan mana? Jujur, gimana pertanyaan? Biar saya jawab. Ya, baik. Pertanyaan. Kalau kamu dijawab. Yang pertanyaannya, pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Oke. Apakah itu sudah dihibahkan atau bagaimana? Yang satu saya adalah asal daerah. Ya. Terus yang kedua, basic itu sudah rampung. Sehingga sekarang dilakukan prosesnya. Ya. Kalau berbicara presiden artinya basic sudah ya. Secara konstruksi. Tetapi coba kita cek. Mari saya tantang teman-teman. Mari kita sama-sama tunggu. Mari kita lihat apa sudah selesai atau bagaimana? Belum lagi bicara di depannya. Mari, kalau memang benar-benar kita memiliki inisiatif untuk membangun daerah ini, mari sama-sama hadir bersama. Saya tanya teman-teman. Kemarin saya masuk di lantai 2 itu. Padahal jelas di dalam pagu anggaran itu jelas. Basic dengan pagu anggaran harus diselesaikan. Tetapi kalau sekarang mungkin itu saja mungkin pertanyaannya harus dijawab dengan baik. Masih banyak pertanyaan ini. Saya harus masuk. Jujur saya kepingin bukan presiden yang selesaikan semua dulu. Ada nggak selesaikan semua dulu? Kita butuh waktu ini jam 11 hari saya Jumat ini. Selesaikan semua dulu. Apa pertanyaan? Pertanyaan Sebelumnya sudah ditulis tadi. Iya. Masalah hibah, oke. Masalah aset daerah, pembebasan lahan ini, terus masalah peresmian konstruksi belum selesai. Terus apa lagi? Sedikit saya sangat berbangga diri ada seorang PPK di depan sini berbicara tentang berbicara tentang teknis. Saya acungi jempol 10 saya acungi jempol kalau berbicara teknis. Jika ingin berbicara teknis Bapak, dari awal itu sudah salah teknisnya. Kenapa saya kemudian berani menyatakan teknis pembangunan Masjid Agung yang ada di Kabupaten Bima ini sudah salah pada dasarnya. Teman-teman pergi, kenapa berani ini mengambil sikap bahkan mengambil ini pagu anggaran untuk ditenderkan ini untuk Masjid Agung ini. Sementara status lahan ini belum jelas. Kalau saya nyatakan belum jelas, maka indikasi kuat menurut kami aset yang ada di Pemda ini dikong-kali-kongkan. Kemudian pertanyaan, kalau berbicara tentang untuk anggaran pembebasan dikemanakan saat ini? Itu yang kemudian jadi rujukan kami saat ini. Dan berbicara teknis, Bapak saya sangat akui, saya sepakat tadi. Kalau berbicara teknis Bapak berani tidak memberikan bahkan tentang undang-undang informasi keterbukaan informasi tadi, tentang RAP dan gambarnya, biar kita hitung samaan mana satuan daerah
satuan nasional, kami paham di situ. Biar kami hitung kali-kalikan di situ. Berapa benar tidak hitungan kali ini pagu anggaran yang 78,2 ini sehingga bisa sampai segini capaiannya. Bahkan saat ini juga terlalu berani teman-teman Pemda ini, terutama teman-teman Perkim ini terlalu berani saya nyatakan teman-teman Perkim ini berani menerima serah terima dari teman-teman PT pelaksana ini. Saya nyatakan terlalu berani. Teman-teman Perkim terlalu berani menerima itu. Bahkan Bupati Bima saat ini berani memberikan berani menerima PHO ini, berani menerima serah terima ini. Saya nyatakan kegagalan yang nyata ini. Anggarannya saja tidak jelas. Saya minta berani Bapak tidak berikan RAP gambar biar kita hitung sama-samaan. Saya yakin dan kita kawal bersama. Sudah saya selesai semua. Sosmed dulu, jangan lagi ada senang lagi. Lanjut dijawab saja, kita mau mendengarkan hasil penjelasannya dari Bapak sehingga enak diskusinya. Baik, terima kasih banyak atas semuanya. Ini jujur saya sedikit terima kasih saya menjelaskan ini karena memang tidak dibatasi untuk keluarga untuk dekat. Hanya waktu saja ini. Baik, saya memulai dengan kembali tadi hibah, akses daerah, pembebasan lahan dan sebagainya seperti itu. Saya punya teman saya berdasarkan profil di audit bahwasanya untuk konstruksi bangunan, fisik bangunan Masjid Agung itu adalah akses daerah. Setahu saya hasil audit. Oleh mana? Bukan anak saya. Karena fisik kak saya. Pertanyaan masalah fisik Masjid Agung bukan dengan fisik saya. Tentang atas segala macam itu sesuai dengan koridornya benar apa yang disampaikan saya tadi. Tidak ada pelanggaran terhadap PTMB membuat rencana dengan kawasan untuk ibu kota kabupaten. Tidak ada. Kita siap ini. Untuk lahan yang dibagi fase daerah. Berarti urusan pembangunan Pembangunan iya, fisiknya ada saya. Masih ada pertanyaan? bisa saya minta mic? Saya teruskan. Siap. Yang pertama, adik-adik sekalian, tidak dalam kapasitas kita untuk membahas lahan. Mungkin nanti ada instansi selain Bapak, sebelumnya sudah saya nyatakan tadi terlalu berani teman-teman Perkim ini. yang kedua. Terlalu berani teman-teman Perkim ini menerima anggaran ini yang digelontorkan oleh beberapa anggaran APBD ini untuk ditenderkan sehingga Anda tadi menyatakan Anda PPK, Iya. Anda selaku membahas tentang teknis, Iya. Anda terlalu berani memberikan pekerjaan tender ini ke teman-teman PT pelaksana ini sehingga berani diberikan lahan itu. Itulah maksudnya. Dijawab saja itu, bukan berbicara A, B, C yang lainnya. Itulah saya coba luruskan bahwa terkait lahan itu ranahnya institusi atau pemerintahan. Nah, saya paham tadi kalau berbicara tentang ranah itu di teman-teman KKP. Cuman kenapa teman-teman Perkim ini berani menerima itu? Itu berbicara teknis. Bapak yang lebih paham kalau berbicara teknis. Baik, terima kasih. Oh, titik. Jadi ini itu bicara dengan hak ya. Ya. Sekali lagi, saya katakan bukan nafsunya saya, bukan ambisinya saya. Saya kembali kali awal, saya apalagi soal saya menilai ini. Saya tidak berani diaudit tidak semuanya. Proses itu diaudit bukan hanya pada fisik tidak semuanya. Fisik tadi letak lokasi itu diaudit dan tidak semuanya. Ingat, terima atau tidak bahasa saya. Silakan langsung. Bahwasanya bukan hanya pada fisik. Probiti itu produk fisiknya. Pemeliharaan fisik. Mulai sebagai besar lahan. Ada rekomendasi dari pemerintah bahwasanya itu lahan boleh dibangun. Kalau selesai bisa dibangun, ditender kelompoknya.
Tender bukan hanya skupnya saya, PPI, sikap partai nasional. Ada juga kalau melihat 69 itu di tender secara total nasional. Lihat kembali juga ada nasional. Entah lewat daerah mana, oleh Gorontalo segala macam, Kabupaten Bima 19 tender. Paling depan ada semacam masalah-masalah, TTB segala macam, masalah tender. Ya, segala macam. Pak, belum dijawab, tapi sedikit jawab masalah. Baik, silakan ada PPTK dulu. Saya mau izin rekan-rekannya, karena ini sudah didengar juga. Tadi saya bukan cerita idah tadi mengenai sayembara itu. Kenapa terjadi dominan itu kan saya bukan cerita idah, bukan cerita untuk menarik diskusi dah. Ini cerita awal kenapa kok itu terjadi kan? Sekali lagi terjadi deadlock lahan dipindah ya. Nah, lahan yang ditempati sekarang itu bukan lahan bermasalah, itu lahan milik Pemda dan itu dibebaskan dulu lama sekali untuk kompleks. Saya paham bahwa lahan yang dibangun masjid adalah lahan Pemda. Pertanyaannya simpel saja. Ada apakah itu berbicara aset loh? Ada nggak secara administrasi bahwa daerah ini telah menghibahkan atau bagaimana aset itu? Hanya itu pertanyaan. Kok dikirim kita ini begini? Lucu sekali. Makanya saya tadi bilang bahwa diskusi kita ini kan dicoba digiring ke hal-hal yang lain. Ini tanah milik Pemda. Siap. Nah, kita punya Pemda. Siap. Ngapain mau dihibahkan? Sedikit Pak. Ini lahan yang sudah clear milik Pemda. Kalau anda mereview itu, anda harus menanya juga kantor ini mana nih ya bukti hibahnya begitu. Ini kantor milik Pemda juga, Masjid Agung juga milik Pemda. Tidak ada kebebasan di situ karena sudah dibebaskan oleh Pemda. Sudah lama sekali kompleks kantor bupati ini semua sudah dibebaskan. Nah seperti itu. Jadi Bisa saya ngomong sedikit. ya jadi itu maksud saya kan karena tadi kan awalnya masalahan ya. Jadi memang itu dilakukan waktu TATAPEM dulu ya, TATAPEM dulu dan tadi saya telepon karena TATAPEM, mohon maaf, saya telepon. Jadi jawaban beliau adalah bahwa kita akan dibebaskan karena itu tanah. Jadi milik sendiri maksudnya, Mas ya. Jadi milik sendiri tidak perlu ada lagi hibah-hibah kan begitu ya. Makanya bisa saya foto sedikit. Oke, silakan. Ya sudah saya diskusi. Silakan ya. Ya baik, terima kasih. Saya rasa diskusi dari tadi itu belum ada satu pun yang memberikan jawaban yang valid sehingga kami bisa tembus kesimpulan. Tadi kan hanya dijelaskan hanyalah gambaran umum saja. Bicara mesej itu adalah kaitan dengan jiwa. Artinya itu statusnya sama. Terus yang kedua, tadi Bapak yang sampaikan bahwa Bapak bidang teknis pembangunan dong? Ya, ya Pak, ya BPK. Pertanyaannya simpel. Sekarang dari sini diresmikan, kami memberikan apresiasi bahwa pemerintah daerah telah mampu menghadirkan ikon Kabupaten Bima. Kami memberikan apresiasi. Tetapi hadirnya kami ini mempertanyakan tentang bertentangan dengan aturan main. Yang pertama, mesin itu belum rampung selesai. Sekarang teman-teman itu, ayo sama-sama hadir ke atas. Naikkan aja dulu. Apa sudah selesai bagaimana? Sebentar dulu Pak. Yang lahan dulu. Kan mau satu katanya. Yang lahan dulu udah clear enggak? Itu lahan milik Pemda, terima enggak? Sebentar dulu. Nanti saya ngomong ini. Itu yang pertama. Saya tambah ini. Berani enggak? Hati keras. Dan kita sama-sama ini. Karena ini kan Jumat ya. Dan kita sama-sama sholat bareng bisa. Bagaimana berani? Hati keras. Karena itu harus diresmikan itu. Artinya boleh kita sholat Jumat secara bersama. Agar kita bisa lihat secara langsung di sini. Biar kita diskusinya tidak ada ini. Mereka teman-teman ini hadir dulu. Tinggal dijawab saja. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani hadir. Kenapa tidak? Berani. Mari. Bahkan kita sholat di sana harusnya. Ya, masalahnya ya. Itu Mas. Sebentar. Sebentar ya. Jadi itu akses publik. Udah
masalah apa sih yang ditakutin gitu? Justru kita Anda bukan berbicara tentang ini kita ini. Bukan Belum, makanya tadi melebar kan, katanya lahan. Ayo, Jadi begini, kita masuk ke pembahasannya tadi seperti PPK bilang tadi. Kenapa kemudian kami berani sholat di sana? Kita buktikan secara bersama. Anda berbicara tadi tentang wilayah teknis. Mari kita hitung sama-samaan. Berikan kami RAB dan gambarnya, sebab undang-undang keterbukaan informasi sudah jelas mengatur. Berikan kepada kami, kita kawal bersama. Sebab Bapak tadi berbicara tentang ada BPKP, ada Kejati, bahkan KPK sekalipun kami masih meragukan tentang badan pemeriksaan keuangannya. Kami masih ragu di situ tim audit itu. Kenapa kemudian hadir kami di sini? Tolong berikan kami gambar dan RAB, kita hitung sama-samaan, kita kali sama-samaan, mana satuan daerah, mana satuan nasional. Mari kita hitung sama-samaan. Bisa sambil mic-nya sambil bicara kalau saya itu baik. Saya suka dengan teknik. siapkan timnya Mas ya. Oke, nah saya sebentar. Saya suka dengan teknik. Ya, ini saya insya Allah walaupun tidak seberapa, tapi urusan teknik insya Allah. Ini hidayah. Semangatnya alhamdulillah. Ingat, harus apa saya duduk sini berdasarkan harus saya dengan bukan semangat politik itu. Saya bersemangat, tapi harus saya jauhkan karena harus berbicara di alam. Patokan saya adalah EAP. EAP dikontrakkan. Itu secara aturan, secara hukum, berdalam, dan di situ ikat saya. Dengan pihak penyedia adalah EAP dan HP tidak bisa. Ada namanya gambar yang awal, sotowi. Setelah selesai, ada rumah segala macam itu, ada gambarannya itu asal sotowi. Baik ada salah satu. Hasil kerja orang itu harus dapat kembali. Yang dapat ada di penyedia. Kita bisa semua. Saya PPK, teknisnya, PPTK-nya, PPTK-nya, P3K, di kontraknya, di audit inspektoratnya, semua. Begitu pula ada RAP nomor. RAPBL yang dikontrakkan itu 72,78 miliar 0,20 juta itu. Ya, dasar lebih ada RAP. Nah, kami paham di situ Bapak. Mohon maaf, enggak. Saya Saya paham kalau berbicara tentang teknisnya. Saya tidak mau mengakukan diri juga. Tolong berikan itu. baik, Berikan kepada kami tentang itu. Gambar dan RAB itu kita hitung sama-sama. siapa? Biar enggak teman kita ragu sama teman, bahkan KPK sekalipun kami ragu tentang auditnya. Begini Mas Bro. Tadi kan udah dijawab sama saya. Enggak, mohon diberikan Iya, kepada kami ini. makanya tadi Sudah kami benarkan dia penyampaian Bapak ini. Beliau sudah menjawab tadi bahwa akan diberikan semua setelah audit. Apa lagi? Sekarang ini sudah itu saya terimakan itu. Demi negara, Tanpa Mas. takdir. Demi negara, Mas. Kami tahu paham tentang rahasia negara. Baik, Kami paham tentang rahasia negara. izin Berikan kepada kami. Bisa saya bicara? Siap, silakan. Sebentar saya tidak mengenai Anda untuk apa namanya atas permintaan untuk data-data misalnya RAP itu sudah tambah segala macam. Kalau memang lambat tidak semuanya, lihat kembali ORPD di semua ada RAP, ada gambar semuanya. Kalau untuk hari ini berdasarkan aturan saya tidak berhak untuk memberi Anda surat. Ingat, Barang. Ada simpan. ya, Masuk. Kalau kalian acuh lagi unjuk rasa, saya akan keluarkan. Masuk. Saya ada di sini untuk ngomong juga. Masuk. Jangan main kucing-kucingan.
Anda masih membutuhkan kita. Ingat. Terima kasih. Saya terpaksa untuk bukan ambil alih, untuk pegang sebentar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Dinas Tertib, dari Kesekam Limas, adik-adikku sekalian, penyampai aspirasi. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang. Legal, adik-adik itu legal. Tetapi selama bantuan dari pihak kepolisian tidak ada terselip pelanggaran. Alhamdulillah. Atas negosiasi dan asal detail, Kesbangpol dan rekan-rekan dari KPP terjadilah pertemuan di sini. Walaupun tidak seperti apa yang diinginkan oleh bapak-bapak sekalian, adik-adik sekalian, masih ada waktu nanti, masih ada waktu besok, dan seterusnya. Itu loh. Yang penting pertemuan sekarang belum ada komitmen, belum ada kepastian. Masih ada waktu-waktu yang akan datang. Ente-ente kalau dirasa ada kolot sudah ngambil nomor bapak-bapak sekalian, ambil nomor telepon Kesbang dulu. Dapat kita bisa ketemu lagi. Kalau tidak, tujuh rasa lagi, tapi sesuai prosedur. Gitu. Mungkin tidak sepenuhnya bisa dijawab oleh bapak-bapak sekalian di sini karena rantainya masih panjang. Itulah makanya ini pertemuan awal terkait adanya pembangunan ini. Nanti akan berlanjut gitu loh. Kita mungkin pertemuan banyak atau masukkan surat kita tetap untuk unjuk rasa audiensi lagi, udah lebih besar lagi gitu. Ya mohon maaf ya kalau saya mungkin terlalu emosi. Itu semua datanya dari saya sendiri. Kalaupun ada bapak-bapak yang menyampaikan ada ilmu semua berlian yang bisa dipegang untuk pertemuan hari ini belum final, kita akan lanjut lagi. Mungkin bapak-bapak adik-adik sekalian mungkin bertelepon dengan dinas tertib, mungkin aku ajukan lagi surat penyampaian aspirasi ITER. Kapan waktunya? Biar nanti dari itu connect. Kita connect dengan Kesbangpol, dengan pihak Pemda, sekarang dirasa kita ada sedikit siapa aja yang harus hadir. Itu loh. Yang mungkin aja itu aja pada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sedikit mungkin. Ya, karena berhubung ini cuma, karena berhubung yang dijelaskan tadi kami belum puas. Ya, mohon maaf ini karena belum ada jawaban yang konkret yang kami bawa pulang. Ya, berhubung ini waktu Jumat, ya kita hargai juga. Ya, nanti kita akan ketemu ke lain waktu. Ya, sudah oke?